Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas sebuah pertanyaan tentang seorang karakter di seri Boruto yang akhir-akhir ini banyak ditanyakan oleh fans anime Boruto. Ya, pertanyaannya berbunyi, sebenarnya ada apa dengan Dippa? Mengapa Dippa tidak membunuh Shinki dan yang lain di episode 169? Padahal seperti apa yang dijelaskan di cerita Boruto sampai saat ini, Dippa adalah seorang karakter yang selalu berusaha untuk membunuh semua musuh yang sudah melihat wajahnya. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian sebelum kita membahas pertanyaan tersebut, sebaiknya kita pahami dulu beberapa fakta menarik tentang Dippa yang bisa kita gunakan sebagai dasar opini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Fakta pertama, Dippa adalah anggota inner Kara yang sudah tidak dipercaya oleh organisasi Kara, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Dippa di episode 167. Tapi sayangnya belum ada penjelasan detail mengapa Dippa menganggap kalau dirinya dan juga Victor sudah tidak dipercaya oleh organisasi Kara. Ya, walaupun di episode 167 memang sudah ada petunjuk tentang alasan Dippa dan Victor tidak dipercaya oleh Kara, di mana dua petunjuk tersebut adalah Dippa yang sudah mengamuk seenaknya dan Victor yang diterima oleh Kara hanya karena sudah memberikan investasi besar-besaran. Fakta kedua, walau Dippa merupakan penjahat yang memiliki kekuatan besar dan teknik yang mengerikan, tapi uniknya menurut penjelasan yang diberikan oleh Sasuke, dia mengaku kalau dia baru pertama kali mendengar nama Dippa. Tidak hanya itu, Sai juga sempat menambahkan bahwa nama Dippa sama sekali tidak tertulis dalam buku Bingo 5 Negara. Ya, ini berarti bahwa dia sama sekali tidak tercatat sebagai buronan 5 negara besar. Dan sayangnya pihak official belum menjelaskan secara detail mengapa hal ini bisa terjadi, dan mereka hanya memberikan satu petunjuk lewat perkataan Dippa di episode 163 yang menjelaskan bahwa Dippa akan selalu berusaha untuk membunuh semua musuh yang sudah melihat wajahnya. Tidak hanya itu, Dippa juga menambahkan bahwa hal ini dia lakukan agar keberadaannya tidak diketahui oleh orang yang tidak dia inginkan. Fakta ketiga, Dippa adalah tipikal seorang penjahat berdarah dingin yang tidak segan untuk membunuh warga biasa, di mana hal ini didasarkan dari dua adegan yang memperlihatkan kalau Dippa sudah membunuh semua orang yang ditemui di dua restoran atau warung makan. Fakta keempat, Dippa sama sekali tidak menggunakan segel tangan saat menggunakan teknik yang dia miliki. Dan walaupun belum dikonfirmasi oleh pihak official, tapi kami yakin bahwa hal ini bisa dia lakukan karena tubuhnya sudah dimodifikasi oleh organisasi Kara. Ditambah lagi di saat dia berbicara dengan Victor, terlihat dengan jelas bahwa dia duduk di salah satu kursi yang terlihat sama dengan kursi milik Jigen, di mana kursi milik Jigen adalah sebuah kursi yang dia gunakan untuk mengisi cakra. Fakta kelima, entah apa alasannya pihak official selalu memperlihatkan adegan Dippa makan sebelum Dippa melakukan sesuatu. Dan terhitung sudah 3 kali pihak official menunjukkan adegan Dippa makan. Pertama, adegan Dippa memakan semacam buah di desa kabut. Kedua, adegan Dippa memakan stik daging di negeri sunyi sebelum dia berurusan dengan Boruto dan yang lain. Dan yang ketiga, adegan Dippa memakan ramen di desa Sunagakure sebelum dia berurusan dengan tim 10 dan tim Shinki. Fakta keenam, walau Dippa sendiri merupakan seorang karakter yang terkesan suka bermain-main saat bertarung melawan musuh dan selalu berusaha untuk membunuh musuh yang sudah melihat wajahnya, tapi faktanya Dippa sendiri merupakan seorang anggota inner yang lebih memprioritaskan tujuan misi, di mana hal ini dijelaskan secara tidak langsung lewat beberapa perkataan dan tindakan yang diambil oleh Dippa setelah Mitsuki menggunakan Seninka untuk menyelamatkan Boruto dan Sarada. Padahal lewat perkataan Dippa saat tim 7 melarikan diri, pihak official sudah mengisyaratkan bahwa Dippa masih memiliki keinginan untuk membunuh tim 7 dan bertarung melawan Mitsuki. Fakta ketujuh, lewat sebuah adegan di episode 164, atau tepatnya adegan ketika Dippa berhadapan dengan shinobi dari Kumogakure, secara tidak langsung pihak official sudah mengisyaratkan bahwa Dippa adalah seorang karakter yang selalu menepati janji, bahkan sebuah janji yang dia buat dengan musuhnya.
Tidak hanya itu, dari adegan ini bisa kita simpulkan juga bahwa Deepa merupakan seorang karakter yang sangat menghargai seseorang yang selalu memprioritaskan misi daripada keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan temannya. Karena di sini dia terkesan tidak segan untuk membunuh dua anak buah Omoi yang lebih mementingkan teman daripada misi. Ya, dari hal ini bisa kita katakan kalau karakter Deepa berkebalikan dengan jargon milik Obito. Fakta ke-8, walau tidak banyak dibahas di episode 166, tubuh Deepa sebenarnya sudah mengeluarkan asap putih transparan, di mana asap putih yang keluar dari tubuh Deepa ini digambarkan mirip dengan asap putih transparan yang muncul dari tangan Deepa di episode 169. Tapi uniknya, walaupun tubuhnya sudah mengeluarkan asap putih transparan, dari sikap dan perkataan yang dia katakan, Deepa seolah masih bisa bertarung. Dan seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, di sini dia membiarkan tim 7 melarikan diri karena dia lebih memprioritaskan misi. Fakta ke-9, selain mengeluarkan asap putih transparan dari tangannya, sadarkah kalian setelah Deepa melepaskan sebuah serangan dengan daya rusak besar kepada Shinki, tubuh Deepa terlihat menghembuskan semacam asap putih yang tebal. Dan uniknya, hembusan asap putih yang tebal ini terkesan sama seperti asap yang keluar dari tubuh Delta saat Delta melawan Naruto. Fakta ke-10, balok-balok hitam yang melayang di belakang Deepa terlihat menghilang setelah dia menahan serangan Mitsuki di episode 166. Dan di episode 169, balok-balok hitam tersebut terlihat menghilang bersamaan dengan menghembusnya asap putih tebal yang kami jelaskan di fakta menarik ke-9. Ke-11, entah apa alasannya, sebelum, sesaat dan setelah Deepa melepaskan serangan dengan daya rusak besar kepada Shinki, tangan kanan Deepa terlihat tidak dilapisi dengan baja hitam. Padahal tangan kirinya masih terlihat dilapisi oleh baja hitam. Oh ya, hampir kelupaan, setelah Deepa diserang oleh Mitsuki di episode 166, kedua tangannya masih dilapisi oleh semacam baja hitam. Ke-12, setelah Deepa mengambil boneka Toneri dan sebelum dia memutuskan untuk pergi, Deepa sempat mengingat tentang perkataan Victor yang menyuruhnya untuk mengambil boneka Toneri dan melarang Deepa untuk membuat kekacauan. Lalu setelah mengingat Victor, Deepa kemudian melirik atau melihat ke arah Shinki, hingga kemudian dia melihat ke arah tangan kanannya yang sudah mengeluarkan asap putih transparan. Ya, walaupun belum dikonfirmasi apakah ketiga adegan ini berhubungan atau tidak, tapi yang jelas ketiga adegan ini ditunjukkan secara berurutan. Nah, setelah kita mengetahui beberapa fakta menarik tentang Deepa, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan, ada apa dengan Deepa? Mengapa dia lebih memilih untuk meninggalkan Shinki dan yang lain tanpa membunuhnya? Tapi sebelum kami menjawab pertanyaan ini, perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya ada banyak sekali variasi jawaban untuk pertanyaan ini. Dan sebagian besar variasi jawaban bisa teman-teman simpulkan sendiri bila kalian sudah memahami beberapa fakta menarik tentang Deepa yang kami sampaikan tadi. Karena itulah kali ini kami hanya akan memberikan dua opini kami mengenai hal tersebut, di mana dua opini yang akan kami berikan sebenarnya masih berhubungan satu sama lain. Opini pertama, sudah terjadi sesuatu pada tubuh Deepa hingga membuat Deepa lebih memilih untuk meninggalkan Shinki dan yang lain. Dan setidaknya ini kesan pertama sekaligus opini pertama yang muncul di kepala kami setelah kami menonton episode 169. Di mana opini pertama ini didukung atau didasari dari beberapa fakta yang sudah kami sampaikan sebelumnya, seperti fakta nomor 4, 8, 9, 10, 11, dan 12. Lalu bila opini pertama ini memang benar, sesuatu seperti apakah yang sudah terjadi pada tubuh Deepa? Ya jujur hal ini belum bisa kita pastikan. Tapi menurut kami ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tubuh Deepa sudah terkena efek dari teknik Chiton atau teknik manipulasi medan magnet milik Shinki. Tapi mengapa tubuh Deepa bisa terkena efek dari Chiton milik Shinki? Ya, sepertinya hal ini berhubungan dengan tubuh Deepa yang sudah dimodifikasi dan teknik yang dimiliki oleh Deepa. Kemungkinan kedua, tubuh Deepa sudah mencapai batas.
di mana tanda tubuh Dipa yang sudah mencapai batas bisa teman-teman temukan di fakta ke-8 hingga fakta ke-12. Dan bila ini memang benar, maka cukup masuk akal bila ada yang berkata kalau asap putih transparan dan asap putih tebal keluar dari tubuh Dipa karena dia sudah menggunakan atau mengeluarkan kekuatan dalam jumlah besar. Ditambah lagi, asap putih tebal yang keluar dari tubuh Dipa ini diperlihatkan dengan gambaran yang sama seperti asap tebal yang keluar dari tubuh Delta saat Delta sudah mencapai batas. Kemudian kita ke opini kedua. Sepertinya sikap Dipa bisa berbeda dan alasan Dipa meninggalkan Shinki dan yang lain tanpa membunuhnya karena dia sudah mendapatkan peringatan dari pihak organisasi. Lalu mengapa dia bisa mendapatkan peringatan dari pihak organisasi? Ya tentu saja karena dia sering bertindak sesuka hatinya. Bahkan berkat tindakan Dipa inilah Desa Konohagakure bisa mendapatkan informasi tambahan mengenai organisasi Kara. Lalu bila ini memang benar, siapakah yang sudah melaporkan Dipa ke organisasi Kara? Ya ada kemungkinan kalau Victor yang sudah melaporkannya, mengingat Victor sendiri tidak menyukai cara Dipa. Tapi ada kemungkinan kalau organisasi Kara sudah mengetahui hal ini tanpa laporan Victor, karena Victor sendiri sempat berkata mungkin saja mereka menyadarinya. Lalu bila ini memang benar, maka bisa kita katakan kalau dia meninggalkan Shinki dan yang lain tanpa membunuhnya demi menghindari masalah yang lebih besar. Ya kalian bisa bayangkan sendirilah apa yang akan dilakukan oleh Desa Konohagakure dan Desa Sunagakure jika Shinki dan yang lain dibunuh oleh Dipa. Yang jelas Kasegake Kara nggak mungkin tinggal diam dong. Oh iya, sikap Dipa yang terlihat terdiam setelah terkena serangan terakhir Shinki seolah mengisyaratkan bahwa Dipa sedang memastikan kondisi Shinki. Dan alasan dia meninggalkan boneka yang rusak seolah mengisyaratkan bahwa dia sedang berusaha untuk menutupi kalau mereka sangat membutuhkan boneka bulan atau boneka Toneri tersebut. Lalu sebenarnya apa yang sedang dikembangkan oleh Victor hingga membuat mereka membutuhkan sel Hashirama dan boneka bulan atau boneka Toneri? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.